Pernah nggak punya temen yang nyebelin? Kalau ada dia kita jadi nggak nyaman. Karena setiap kali bareng sama dia nih, kalau lagi nongkrong sama dia, kerjaannya ngomongin orang, kritikin orang, ngeselin. Kita harus jadi orang yang menyenangkan. Bagaimana caranya jadi orang yang menyenangkan? Ayo kita belajar sama-sama. Bagaimana jadi orang yang menyenangkan? Tips yang pertama, perlihatkan apresiasi kita terhadap hal-hal yang kita sukai dari orang itu. Setiap orang itu suka untuk dipuji. Faktanya manusia ingin dianggap penting. Makanya orang-orang tuh banyak yang ingin menaklukkan gunung, ingin membuat buku, ingin berprestasi baik. Itu karena ingin dipuji. Jadi kita harus bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Pujian-pujian kecil buat orang-orang di sekitar kita itu bisa membuat mereka jadi lebih semangat. Saya kadang-kadang kalau lihat memang tulus ya, kita memberikan pujian itu harus tulus. Pada saat saya ketemu dengan orang yang hari ini kelihatan tampil beda gitu, saya akan langsung puji, kamu hari ini kelihatan cantik banget loh. Itu bisa membuat semangat baru buat dia. Atau kelihatan ada orang yang jalannya lunglai, kelihatan sedih gitu. Jangan sedih dong, semangat gitu. Nah itu juga bisa membuat orang lain jadi lebih semangat hidupnya. Kita harus bisa berikan pujian-pujian kecil buat orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, membuat kesan yang baik dengan tersenyum. Senyum ini bisa menular. Kalau kita senyum, banyak senyum, kita juga banyak memberkati orang-orang di sekitar kita. Senyum dong sama suami, sama istri, sama anak-anak. Senyum dong sama orang-orang di kantor, bahkan sama orang-orang yang gak kita kenal. Karena senyum itu bisa menular. Waktu kita senyum, ucapkan selamat pagi gitu, itu aja bisa membangkitkan semangat mereka juga. Jadi senyum kita ini bisa membuat orang lain juga jadi happy. Jadilah pendengar yang baik. Ajak orang lain untuk bercerita tentang dirinya. Faktanya manusia itu selalu tertarik untuk berbicara tentang dirinya sendiri loh. Makanya kita itu suka tertarik dengan orang yang punya ketertarikan yang sama dengan kita. Kita jadinya ngobrolnya nyambung gitu ya. Ketika kita mencoba mendengarkan orang lain, kita membuat orang lain itu merasa nyaman. Karena itu kalau kita lakukan itu dengan tulus, orang lain akan melihat kita sebagai orang yang menarik, sebagai orang yang menyenangkan. Tips berikutnya, hindari mengkritik orang lain di depan umum. Kita seringkali nih tanpa kita sadari kita kritik orang di depan umum. Itu membuat orang lain itu jadi malu. Pada saat mereka malu, mereka jadi males lah main sama kita, males lah deket-deket sama kita. Jangan lakukan hal itu. Pikirkan dulu kenapa orang ini melakukan hal itu sebenarnya. Nah pasti mereka punya reason sendiri kan. Kita harus bisa menerima kekurangannya orang lain. Jangan kritik orang lain di depan umum. Hindari perdebatan. Ketika kita berdebat, orang lain tidak akan menyukai kita. Kita bisa menghindari perdebatan itu dari awal. Ya, yang pertama kita mesti bisa kendalikan emosi kita. Dengerin dulu apa yang dikatakan sama orang lain. Jangan langsung potong, jangan langsung sampaikan pendapat kita. Coba dengarkan pelan-pelan bagaimana dia menyampaikan sesuatu hal itu dari sudut pandangnya dia dulu. Berusaha untuk mengerti. Nah, sesudah itu baru kita cari nih kira-kira apa yang sama-sama kita setujui supaya kita jangan debat jadi ujung-ujungnya. Nah setelah itu baru kita misalnya nih udah nggak bisa nih kita sama-sama nggak setuju dengan satu hal. Coba kita cari waktu yang lain aja gimana untuk kita bisa debatin soal ini. Nah masing-masing bisa memikirkan dulu kira-kira apa sih sebetulnya yang bisa kita temukan kesamaannya. Sesudah itu jangan lupa bilang terima kasih sama tuh orang. Bilang bahwa kamu menghargai perdebatan ini. Tapi jangan ada sakit hati di antara kita ya. Pandangan kita bisa beda loh gitu ya. Jadi tetap bisa menyenangkan walaupun pendapat kita berbeda. Berikutnya, hindari menyalahkan orang lain. Pada saat kita menyalahkan orang lain, kita tuh lagi bilang gini, gue tuh lebih pintar dari lo. Itu membuat kita jadi orang yang gak menyenangkan. Walaupun mungkin kita ada dalam posisi yang benar nih, tapi kita harus bisa menghargai lawan bicara kita. Ubah lawan jadi kawan supaya kita lebih mudah untuk mengubah perspektif mereka tanpa membuat mereka jadi gak suka sama kita. Yang berikutnya, berani mengakui kesalahan kita sesegera mungkin. Waktu kita sadar bahwa kita salah, kita harus segera minta maaf. Sorry ya, kemarin gue salah, ternyata lu bener, memang kita mestinya begini nih gitu. Ya, pada saat kita meminta maaf dan langsung mengakui kesalahan kita, orang lain gak mungkin menyerang kita lagi karena tahu bahwa kita sudah mengakui kesalahan kita. Saat kita mau menegur orang lain, tegurlah dengan bijaksana. Contohnya nih ya, kalau seandainya anak kita nilai fisikanya kurang misalnya,
Jangan katakan gini, nilai kamu udah bagus tapi fisikanya masih kurang nih gitu. Tapi katakan dengan kata-kata dan. Contohnya nih, nilai kamu udah bagus nih, dan kalau seandainya kamu belajar lebih baik lagi nih, kamu bisa dapat nilai fisika kamu juga pasti lebih bagus lagi. Dengan cara menegur yang tadi, kita bisa memotivasi anak untuk bisa belajar lebih baik justru. Ya kan, bisa juga ini digunakan untuk menegur anak buah atau bisa juga untuk menegur teman. Lakukan dengan bijaksana supaya kita tetap bisa jadi orang yang menyenangkan. Jadi hari ini kita belajar beberapa trik untuk tetap menjadi orang yang menyenangkan. Perbedaan pendapat itu biasa dan kita harus bisa tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain supaya kita bisa tetap jadi teladan yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa jadi inspirasi buat kamu nonton video-video saya yang lain. Thank you for watching.